Lah kok Vanes mau kira salin pipi ya? Nes, iki mbok iku salaman sithik karo bener. Wis sagus-sagus to, saya salaman sithik karo. Salam-salaman barang wis kuno saiki wis modernisasi. Wis sawi wis kesusu iki. Dikandani si apik malah matur nuwun. Nas. Bu. Pripun, Bu? Kowe lihat Aurel sama Kia enggak di sini? Tadi itu saya lihat di sana, Bu. Kan dekat air mancur selatan. Ya udah nanti kalian bertiga datang ke ruangan Ibu sehabis istirahat. Ibu pengen jadikan kalian itu tuh perwakilan kelompok gambar kelas kalian. Oke, Bu, saya tak ke sana dulu ya, Bu. Siapa ya bare iki? Wes, ngene wae. Bu, pasukan komplit. Wes kebacut. Duduk. Oke, gini ya. Ibu switch kelas kalian yang penilaian gamelan sama kelas 11D gimana? Bu, nggak bisa, Bu, kalau siang-siang kayak gitu, Bu. Primpan banget ya, Bu, bikin malas. Enggak oleh gitu, Nes, kalau karo guru ki mbok saya toto sithik to. Ibu itu kan belum selesai membicarakan, menjelaskan. Lah kok udah kamu potong itu gimana toh, Nes? Nggak boleh kayak gitu ya. Ya udah sih, cuma itu yang ingin Ibu sampaikan, nggak ada lain ini. Ya, Bu, menawi ngoten kita nderek mawon mboten napa-napa. Iya. Kita nyuwun pamit rumiyin nggih, Bu. Yo, kono. Ya. Langsung ning kelas darane kanin. Beres nggih, Bu, monggo. Tenan. Sik Nes, sik apa kowe iki? Apa meneh ya, aku nek ra jelas ngene iki ra iso buang-buang wektu. Sik to, dirungokne sik. Ana apa? Kowe iki mbok ya ora ngono kuwi, iki akeh rasa-rasa tentang kowe. Lah piye bertindak kriminal apa piye? Oh, aku paham. Ya kowe kuwi lho nek ro guru. Ku mbok ya sik sopan sithik. Oh. Kowe iki wis do bener. Minimal nek arep ngurusi uripku ki urusi uripe kalian sik wis bener to, Wong. Mbak aku kira dikandani iki diterima, dienggo bahan introspeksi, ora malah ra gelem disalahke. Lah piye sik bener ki piye coba contoni wong kok unik. Lah kuwi lho. Kok ya rame-rame ning ngarepe ruang guru ini ngopo? Lho Bu wong loro lho Bu senane ora jelas. Iki ono apa? Niki lho Bu, Vanes niku angel kandhani, tetep ngeyel bola-bali dikandani yen kudu sopan kalih wong tuwa. Wis to Nes, iki ono sing perlu mbok ngerteni babagan ngajeni marang wong liya. Kira-kira ngajeni marang wong liya iki apa? Wis ngene, ngajeni marang wong liya iku ana tuladhane. Nah, tuladhane kuwi kaya ta, menawa kowe matur marang piyantun kang luwih sepuh iku wajib diurmati. Mula tindak tanduke aja sembrono, tangane kudu ngaperancang, Nduk. Menawa ana piyantun sing arep ndisi anggone tindak disemonggakake kanthi tembung monggo-monggo. Nah, nalika kepethuk salah sawijining pawongan utawa liwat ana ing sangarepe piyantun kang lagi lungguh, aja lali aruh lan matur nderek langkung. Nah, ngono kuwi lak yo apik banget to. Nalika duwe luput utawa arep nyelok atur kanthi nggunakake nyuwun pangapunten. Nalika arep nyuwun pirsa utawa nyemanggakake marang wong liya kuwi nggunakake jempol. Nalika mangsuli pangandikane salah sijining pawongan ing sajroning pawicantenan, aja lali diselani atur inggih utawa injih. Sadurunge kowe ngandharake panemumu. Aja lali ngaturake atur matur nuwun menawa kowe diparingi utawa dibiyantu dening wong liya. Oh, oke Bu. Injil. Maksudnya injil Bu, matur nuwun nggih Bu kan kanca-kanca sedaya. Nah, ono lho. Nah, iki katone sepele ananging mangaribawani lan gedhe mupangate tumrap panguripan. Nah, sedulur-sedulur, aja lali lan aja leno babagan Subasita iki. Babagan iki wigati ananging kerep disepelekke. Kaya dene tegese encen-encen bluluk iki. Bluluk iku perkara cilik ananging butuh digatekake lan dieksplorasi. Senajan cilik kae mupangate gedhe kaya dene bluluk kang sing wis dadi kambil. Nah, saiki aja kerengan meneh ya, Nak. Nah, saiki sing rukun. Tas e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang ada di rumah. Selamat datang di episode kedua dari Sista, siswa bercerita di mana siswa bisa bertanya apa saja.
Berbeda dengan episode sebelumnya di mana siswa yang bercerita apa adanya, kali ini spesial Hari Guru ke-80. Kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Bantul mengundang dua guru kami. Di sini bersama saya Tanaya Sinuganari, ada Bapak Tulus dan juga Pak Naufal. Mungkin boleh disapa dulu Bapak penonton yang ada di rumah. Halo, selamat pagi, siang, sore atau malam dimanapun siswa-siswi Sabah berada. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para pemirsa yang ada di studio maupun di rumah. Baik, jadi kali ini dalam rangka Hari Guru ke-80 25 November 2025, di sini siswa bertanya, episodenya judulnya adalah Guru Old versus Guru New, antara tradisi dan inovasi. Jadi kebetulan Bapak Naufal dan juga Pak Tulus ini dari dua kalangan yang berbeda ya Bapak ya, dan dua mata pelajaran yang berbeda. Mulai dari Pak Naufal dulu Pak, mungkin boleh memperkenalkan diri, mengampu di mata pelajaran apa dan sudah berapa lama menjadi guru Pak? Oke, baik. Saya sebenarnya awalnya agak kaget dengan judul podcast ini, Guru Old versus Muda ya. Tapi saya yakin mungkin itu hanya sebagai ini ya, untuk menarik pemirsa. Betul. Jadi bukan kalau ini sebuah pertarungan atau perbandingan, tapi nanti barangkali Bapak Tulus ini adalah guru saya waktu SMA. Dulu saya juga SMA, alumni SMA 1 Bantul tahun 2015 Pak Tulus. Ya. 2015 itu lulus dari SMA 1 Bantul. Berarti 10 tahun yang lalu ya Pak, 10 masih tahun jadi yang lalu, betul siswa sekali. SMA seperti kita semua. Terus gimana nih Pak, sekarang mengajar di mata pelajaran apa? Saya mengajar mata pelajaran sosiologi dan di SMA 1 itu mulai tahun 2023. 2023, berarti 3 tahun. ya masih 3 tahun, tetapi pengalamannya sudah luar biasa sekali. enggak. Jadi teman-teman yang di rumah patut sekali untuk bertepuk tangan untuk Pak Naufal. Jadi pengalamannya selama berapa nih Pak? Berarti 3 tahun ya, 3 kurang tahun, lebih ya. 3 tahun. Sudah mendapat banyak sekali penghargaan dan sangat dicintai sama murid-muridnya. Alhamdulillah ya Pak. Oke, sekarang ke Pak Tulus nih Pak. Sudah berapa lama Pak menjadi guru? Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan, saya mengajar sudah 32 tahun lebih 2 bulan. Jadi saya 2 tahun lagi lebih sedikit sudah pensiun. Nah, saya ke SMA, mengajar di SMA 1 Bantul ini sudah 18 tahun. Mulai dari tahun 2008. Sebelumnya saya mengajar di Delingo. Di Delingo. Di Delingo Bantul, dan ini sudah 32 tahun lebih saya. Nah, saya mengajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya, Jadi bahasa Jawa. di sini dua guru kami ini dari Mapel Sosiologi dan juga Mapel Bahasa Jawa. Dua mapel yang sangat dicintai nih sama teman-teman di SMA Negeri 1 Bantul. Luar biasa sekali, dari yang Pak Naufal 3 tahun dan Pak Tulus 32 tahun. Luar biasa sekali. Dan ini tadi kalau Bapak mulai mengajar di SMA 1, sebenarnya saya baru lahir Pak, 2008 itu, 17 tahun yang lalu. Ya. Oke, Pak Tulus dan Pak Naufal. Saya pengen tahu sih Pak, sebenarnya apa susah dan senangnya jadi guru? Sebenarnya bukan susah ya, lebih ke apa tantangannya menjadi guru dan apa yang paling menyenangkan untuk Pak Naufal dan juga Pak Tulus selama menjadi guru. Mungkin dari Pak Tulus dulu Pak. Ya, terima kasih. Jadi guru itu menurut saya pekerjaan yang menyenangkan. Ya, karena dengan didasari keikhlasan, ingin berbagi ilmu kepada para murid ya. Bagaimana tantangannya? Sebetulnya kita di ilmu pendidikan sudah diberi bekal bagaimana menghadapi murid yang seperti ini, bagaimana cara menyampaikan materi pelajaran sehingga bisa diterima oleh para murid. Saya sebelum di SMA 1 Bantul di Delingo, tapi saya tidak mengajar di SMA dulu. Saya mengajar di SD selama 14 tahun lebih 4 bulan. Begitu sabarnya ketika saya mengajar di SD dengan melayani anak yang bermacam-macam karakter, Yeah. sabar, ndak boleh marah, ya. Apalagi saya
ketika itu kan mengajar berbagai macam pelajaran gitu. Oh, karena SD nggak Pak SD ya? saya sebagai guru kelas, saya tidak mengajar mapel olahraga dan agama karena sudah ada gurunya sendiri. Nah, ketika di SD inilah begitu sayangnya, begitu bagaimana anak-anak ini yang tadinya tidak bisa membaca bisa menjadi membaca, yang tidak bisa berhitung menjadi bisa berhitung. Inilah tantangan besar bagi saya, dan saya merasa puas kalau anak-anak ini berhasil bisa membaca, bisa berhitung. Inilah. Jadi kesimpulannya adalah menurut saya kalau didasari dengan rasa ikhlas, tidak ada tantangan yang begitu berat bagi guru. Demikian Mbak Tana ya. Begitu, wah luar biasa sekali nih. Saya tersentuh karena kebetulan Pak Tulus ini juga wali kelas saya di kelas 12 ini. Dan wah, Pak Tulus ini sabarnya luar biasa. Kayaknya guru paling sabar, satu sabar ini kayak Pak Tulus. Sesuai namanya, hatinya sangat tulus. Dan semoga tulus selalu ya Pak Tulus. Amin, amin. Ya. Amin. Nah, sekarang kita ke Pak Noval dulu. Bagaimana Pak, kalau Pak Noval? Mohon izin Pak Tulus. Ya. Pak Tulus ini selain saya terinspirasi dari Bu Martini dan juga Bapak Ibu guru yang lain, Pak Tulus ini kesan saya waktu jadi siswa itu memang benar-benar luar biasa Pak Tulus. Salah satu guru yang saya kagumi juga terkait dengan pembelajaran bahasa Jawa. Sangat terinspirasi dari beliau. Nah, bagaimana kesan ataupun tantangan menjadi guru? Yang jelas waktu pertama kali masuk di SMA 1 Bantul, sebagai seorang mahasiswa yang mungkin baru lulus dari Fakultas Pendidikan, tentu ada rasa grogi ya karena mengajar SMA 1 yang di luar sana itu sangat dikenal banyak masyarakat, di mana siswanya sangat cerdas, kemudian pokoknya punya predikat yang tinggi. Amin. Amin. Nah, pada waktu itu alhamdulillah di masuk pertama itu murid di sini itu sangat-sangat kooperatif, sehingga bagaimanapun guru yang mengajar itu muridnya sangat respect dan juga sangat menghargai Bapak Ibu gurunya. Dan yang paling membuat saya sangat senang ketika mengajar itu adalah ketika ditanya, misalkan saya berjalan ke kantin atau ke hall, terus kemudian ada 1-2 murid yang bertemu, Pak nanti masuk kelas enggak? Terus itu satu, terus begitu saya masuk kelas, Pak hari ini kita belajar apa? Nah itulah yang membuat saya merasa sangat senang dan merasa hidup di dunia pendidikan ini. Terus kemudian kalau ditanya soal tantangan, jelas sekali Pak Tulus sudah banyak sekali pengalaman ya, tapi yang saya rasakan selama 3 tahun ini mungkin adaptasi dengan kurikulum sih Mbak, yang berubah-ubah, bagaimana metode ataupun pedoman kurikulum yang berubah-ubah, mungkin dari guru itu harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, seperti itu. Baik, jadi saya bisa menyimpulkan kalau sebenarnya menjadi guru itu adalah tantangan seumur hidup begitu ya Pak. Jadi dijalani harus dengan ikhlas, bertemu dengan berbagai macam murid yang wah, mulai dari tadi SD apalagi ya, mungkin itu lebih besar atau bagaimana Pak tantangannya dengan mengajar? Saya kesabarannya harus, karena fokusnya kalau saya di SMA juga berpindah sini merasa lebih nyaman. Oh, lebih karena nyaman. Karena fokus satu mata pelajaran. Kalau di sana kan dalam satu hari itu mengajar matematika, nanti ganti bahasa Indonesia, ganti IPS. Saya kalau ini sudah fokus ke satu mapel, lebih nyaman, lebih enak. Lebih nyaman ya Pak. Alhamdulillah. Berarti berarti Ya. bisa membantu Pak Tulus untuk lebih mendasari dan Betul. lebih mendalami lagi ya Pak terkait dengan bahasa Jawa. Ya. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi ternyata menjadi guru tuh kayaknya nggak gampang ya. Kayaknya tidak kita semua gitu bisa jadi guru, dan kayaknya memang guru ini adalah orang-orang pilihan yang dikirimkan Tuhan untuk mendidik anak-anak di negeri kita ini. Nah, selanjutnya nih saya pengen tahu lagi. Tadi kan sebenarnya judulnya lebih ke guru old versus guru new begitu ya. Atau sebenarnya kita pengen menggali perspektif bagaimana ketika dari kalangan yang berbeda. Nah, kalau dari Pak Tulus sendiri Pak,
cara mengajar atau metode mengajar seperti apa yang dari dulu, dari 32 tahun atau mungkin 17 tahun yang lalu masih relevan hingga saat ini? Oke. Para pemirsa yang saya banggakan, saya menjadi guru itu sudah mengalami pergantian beberapa kurikulum. Jadi dulu seperti itu, kalau kurikulum 75, kemudian ada CBSA dan sebagainya, dan sekarang ini apa nih, kurikulum apa ini sekarang ini? Kurikulum Merdeka ya Pak? Kurikulum Merdeka. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana versus apa tadi? Metode yang masih relevan Pak? Metode yang relevan. Kalau kita berbicara tentang metode mana yang masih relevan, itu sebetulnya disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. Contohnya ini banyak orang yang sekarang ya, dalam sekarang ini metode apa namanya, apa Mbak, yang apa Mbak? Interaktif? Yang Pak? dari guru terus ini siapa namanya ya? Apa Mas Noval? Menyampaikan yang informasi dari guru ceramah. Oh, kayak ceramah. Mau bilang ceramah saja. Sulit. Itu ya, ada yang ceramah itu sudah tidak pantas digunakan untuk tahun-tahun ini. Sebetulnya ya bisa saja digunakan, tergantung materi apa yang akan disampaikan dan dalam bentuk kelompok apa ya kan begitu toh. Kalau kelasnya besar, masa ceramah tidak boleh saja. Betul. Ya, oleh karena itu dari dulu itu sebetulnya kalau guru itu mengikuti perkembangan zaman ya, bukan guru yang sing penting mangkat itu ngajar, dan itu saya yakin bisa mengikuti semua perubahan itu dengan baik ya. Sekarang itu zamannya sudah zaman luar biasa dengan sistem yang maju, digitalisasi, teknologi luar biasa. Saya zamannya dulu belum ada yang namanya HP, belum ada. Ketik manual itu. Belum ada LCD ngajarin sekarang. Nah, tetapi kita sebagai guru yang mengikuti perkembangan harus tahu, oh ini LCD ini harus penggunaannya begitu. Nah, mereka yang sudah yang sudah guru yang sudah lama, yang sudah tidak mampu untuk mengikuti perkembangan, ya akan mengalami kesulitan. Dia biasanya kemudian minta bantuan kepada guru lain. Itu Mbak. Jadi menurut saya, bagi saya itulah kunci kalau bisa mengikuti perkembangan tidak masalah. Nyata Mbak Tanaya. Baik, berarti memang kemampuan untuk beradaptasi ya Pak terhadap kurikulum, lalu juga mungkin era yang sekarang sudah digitalisasi dan lain sebagainya, terhadap murid mungkin ya itu adalah tantangan yang luar biasa, tetapi setiap guru pasti harus bisa. Siap. Baik, lalu dari Pak Noval nih Pak, tadi sebenarnya Pak Atul sudah cukup menyinggung ya terkait dengan inovasi atau teknologi Pak. Jadi bagaimana menurut Pak Noval? Pak Noval ini kan guru yang muda ya Pak, masih 3 tahun gitu, mungkin masih banyak pemikiran-pemikiran yang fresh gitu terkait dengan bagaimana mengintegrasikan teknologi supaya bisa mendorong interaksi dalam pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Mbak Tanaya. Seperti halnya seorang mahasiswa yang baru saja lulus fresh graduate, itu pasti punya idealisme, di mana dia pasti punya pemikiran, oh ilmu yang sudah dipelajari di kampus itu pasti ilmu yang paling baik, dan yang sudah-sudah itu adalah ilmu yang dalam tanda petik kuno dan sebagainya. Awalnya sempat merasa seperti itu Mbak, dimana ketika masuk ke kelas itu kami selalu berupaya untuk selalu bagaimana pakai games, bagaimana pakai sebuah aplikasi yang serba digital dan sebagainya. Itu seperti itu. Dan pada pelaksanaannya memang siswa atau murid senang sekali dengan metode-metode yang demikian ya. Ice breaking, kemudian pakai Kahoot, quizzes dan lain sebagainya, itu siswa sangat-sangat senang. Akan tetapi ketika saya di akhir pembelajaran, terutama di akhir semester, itu saya iseng-iseng ini Mbak, menyebar semacam kertas. Kemudian siswa saya minta untuk memberikan kesan ataupun pesan bagaimana pembelajaran saya selama 1
1 tahun. 1 Nah, tahun. begitu saya baca-baca semuanya, ada hal yang membuat saya itu jadi tersadar, di mana ada salah satu atau beberapa siswa yang bilang, senang sekali Pak belajar sosiologi pakai metode ini, tapi besok mungkin bisa lebih dibanyakin lagi nyatetnya, kemudian dibanyakin lagi ceramahnya dan sebagainya. Nah, dari situ saya kemudian mulai sadar bahwa ternyata meskipun mengikuti perkembangan zaman, semacam yang Pak Tulus ngendikake tadi, ceramah ataupun menulis di papan tulis, saya kira itu masih sangat-sangat diperlukan oleh siswa. Karena menurut penelitian beberapa orang, termasuk ada penelitian Pak Hanan juga, mengatakan bahwa siswa itu ya suka mengikuti gurunya untuk proses menulisnya itu. Nah, di situ kemudian saya terus mengintegrasikan gamesnya ada, digitalnya ada, tapi catat-mencatat ataupun ceramah juga tetap kita pakai seperti itu. Baik, jadi sebenarnya saya bisa menyimpulkan kalau dari tadi pendapatnya Pak Tulus, lalu juga dari Pak Naufal, sebenarnya yang penting adalah bagaimana mengintegrasikan supaya kedua metode, baik itu yang tradisional misalnya kayak tadi ceramah atau mungkin menulis, mencatat, itu tetap bisa dilakukan dengan mengimbangi misalnya ada games begitu ya, ada apapun yang berkaitan dengan teknologi digital dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ketika kita membicarakan tentang teknologi ya Pak, lalu juga dengan anak-anak begitu, nanti pasti akan ada muncul tantangan-tantangan baru lagi. Tentunya lebih seru lagi, kita akan rehat sejenak dengan menyimak video berikut ini. Hari ini kami bersama-sama untuk menghormati setiap guru yang telah membimbing langkah kami dengan kesabaran dan ketulusan, memberikan ilmu tanpa lelah, menuntun kami menjadi lebih baik hingga berani mengejar mimpi. Maka kami mengucapkan Selamat Hari Guru kepada seluruh guru yang telah berjuang menjadi fondasi harapan bangsa. Dengan segenap hati, terima kasih kami ucapkan. atas dedikasi yang tak tergantikan. kami akan terus melangkah mengharumkan nama pendidikan Indonesia. Di tanah agung bernama Nusantara, 4 kerajaan bangkit, saling menatap tahta kejayaan. Di tanah agung
lagi di episode kedua dari Sista, Siswa Bertanya, di mana siswa bisa bertanya apa saja, spesial untuk episode Hari Guru Nasional. Kita masih bersama Pak Tulus dan juga Pak Naufal di sini. Kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi nih terkait dengan seputar pengalamannya menjadi guru dan juga mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah. Nah, tadi kan sudah ngobrol terkait dengan bagaimana metode belajar, apa yang paling menyenangkan, lalu juga tantangannya menjadi seorang guru. Selanjutnya Pak, saya pengen tahu terkait dengan dulu, kita kembali ke masa lalu ya Pak. Dulu kalau Pak Naufal dan Pak Tulus sendiri, kenapa kok waktu itu pengen akhirnya jadi guru? Mungkin dari Pak Naufal dulu Pak. Oke, baik. Waktu itu di kelas 10 sebenarnya masih bingung ya mau masuk IPA atau IPS. Kalau dari segi nilai sebenarnya masuk IPA itu waktu itu bisa Mbak. Cuman saya nggak mau berpusing-pusing dengan berhitung. Saya pikir masuk IPS itu nggak bakal ketemu hitungan. Tapi ternyata bakal ketemu ekonomi. Tetap terjebak juga ya Pak akhirnya ya. Geografi ngitung itu juga. Nah, yang paling membuat saya tertarik jadi guru itu adalah kalau boleh menyebutkan sosok atau nama seorang guru itu adalah Bu Martini Sugandri. Waktu itu beliau adalah guru saya ketika masih jadi siswa. Waktu itu beliau ketika masuk kelas itu selalu aja ada sesuatu yang baru. Yang baru. Entah bagaimana beliau itu menyiapkan media pembelajaran, kemudian kertas-kertas yang isinya materi. Jadi kalau beliau masuk tuh kayak penasaran, ini hari ini ngapain ya. Dan beliau itu adalah guru yang seperti Pak Tulus, jadi tidak terlalu kaku tapi friendly atau menyenangkan dengan para siswa. Jadi begitu dekat sekali kami dengan Bu Martini. Jadi itulah yang menginspirasi saya untuk apa saya besok ngambil sosiologi aja ya seperti Bu Martini ya. Dan setelah pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya di kelas 3 atau di kelas 12 itu memutuskan untuk mantep di hati ya. Bismillah, ambil jurusan pendidikan sosiologi di UNY. Dan alhamdulillahnya lulus Mbak. Alhamdulillahnya bisa lulus ya, tidak lama-lama ya, pas ya, 4 tahun dan jadi seperti beliau. Oke, jadi sebenarnya role modelnya dekat sekali ya, karena sampai saat ini Bu Martini Sugandri masih mengajar di SMA Negeri 1 Bantul di mata pelajaran sosiologi. Jadi wah keren banget ya Pak, berarti ya bisa yang dulu tadinya sangat mengidolakan Bu Martini, akhirnya beneran kesampaian nih, pengen akhirnya jadi seperti Bu Martini dan sama-sama mengajar sosiologi, sama-sama membuat soal ujian bersama bahkan ya Pak. Jadi luar biasa sekali Pak Naufal. Kalau Pak Tulus pripun Pak? Ya, makasih Mbak Tanaya. Kalau tadi pertanyaannya mengapa saya dulu pengen jadi guru, itu terus terang saja dulu bapak saya juga guru, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kan tujuh bersaudara Mbak. Dari 7 bersaudara ini yang 6 itu semuanya kuliah di keguruan. Jadi itulah mungkin yang mendorong saya nomor 6 gitu, nomor 6, anak nomor 6 itu saya kemudian juga ingin jadi guru. Nah, dorongan yang kedua adalah ditinjau dari karena 7 bersaudara itu orang tua juga membiayai kuliah juga berat gitu ya, 7 anak ini ya. Kemudian saya setelah lulus SMP mencari peluang yang lebih cepat untuk bisa mendapat pekerjaan tidak membebani orang tua. Nah, kemudian saya mendaftarkan di SPG. SPG itu singkatan dari Sekolah Pendidikan Guru. SPG sekarang kayaknya nggak ada ya Pak? Sekarang sudah ditutup. Dulu sekolahnya itu berada di sebelah selatan Parasamya, yang sekarang digunakan SD Muhammadiyah itu ya. Oh iya. Dan sekarang sudah ditutup. Mengapa SPG ditutup? Karena syarat yang selanjutnya adalah untuk menjadi guru itu minimal lulusan D2, sehingga tidak di SPG sudah tidak bisa menjadi guru. Nah, kemudian itulah saya mencari singkat itu sambil menanti pendaftaran guru jadi CPNS
itu saya sambil kuliah, meneruskan kuliah, yaitu di IKIP dulu namanya, IKIP Yogyakarta, sekarang jadi Universitas Negeri Yogyakarta. Dan kebetulan saya mengambil bahasa Jawa itu juga ada alasannya. Karena apa? Karena kakak saya yang nomor 4 itu juga mengambil jurusan bahasa Jawa. Jadi saya istilahnya ngelungsur buku. Mau beli buku berat nih, karena orang tua itu putranya 7 gitu ya. Saya udah ambil bahasa Jawa saja biar ngelungsur buku yang ada. Itu Mbak Tanayang gitu. Baik, berarti lalu habis itu mengajar di SD ya Pak? SD saya ya. Sebelum saya di ini saya mengajar di SD dengan menggunakan ijazah SPG. Saya diterima dengan menggunakan SPG, kemudian melimpah istilahnya gitu. Melimpah penyelesaian ijazah, kemudian saya bisa melimpah di SMA. Melimpah di SMA pun itu tidak dengan semudah itu. Saya juga mengikuti ujian tulis dan ujian praktek mengajar. Gitu. Wah, luar biasa ya. 7 bersaudara nih kayak kalau zaman sekarang masih ada nggak ya Pak yang 7 bersaudara? Sebenarnya sudah jarang ya. Ada. Maksimal sekarang udah 4-3 ya yang paling banyak ya. Paling banyak itu ya idealnya 2 sekarang itu. Idealnya 2 anak itu 7 bersaudara. Jadi semuanya jadi guru nih. Jadi Pak Noval dan juga Pak Tulus punya motivasi yang berbeda begitu nggak Pak? Lalu yang selanjutnya Pak, selama menjadi guru, tadi kan sudah tantangan, lalu apa yang menyenangkan. Kalau yang paling berkesan Pak, momen apa yang membuat Pak Tulus dan juga Pak Noval, wah ini nih saya mau melanjutkan jadi guru. Ya. Apa tadi? Maaf. Yang paling berkesan Pak? Menjadi guru itu. Menjadi guru. Ya, oke. Saya kalau paling berkesan jadi guru itu kalau membimbing anak, ya. Kemudian bisa berhasil mendapatkan kejuaraan itu, wah sudah luar biasa. Saya kadang-kadang sampai meneteskan air mata gitu. Berarti saya membimbingnya bisa berhasil. Itu Mbak tantangannya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian dan para pemirsa, sebetulnya kan guru itu bisa pandai. Itu kan sebetulnya karena membaca duluan, lebih dulu tuh. Nah, sekarang saya memberikan pesan kepada para siswa dan pemirsa semuanya. Kalau para siswa menginginkan hebat ini ya, bacalah materi terlebih dahulu sebelum diajarkan oleh guru. Anda sudah punya bekal sendiri lebih dulu, itu insya Allah akan lebih mudah kalian menerima materi pelajaran. Nah, cara sebenarnya jarang yang ada. Sudah saya besok manut gurune itu kan coba sekarang besok materinya ini, jangan baca buku dulu. Saya yakin kalian lebih mudah menerima, dan ini mungkin akan menjadi keunggulan kalian, bisa melebihi guru. Jadi tidak salah kalau murid itu lebih pintar dari guru. Saya senang kalau murid itu lebih pintar dari guru. Gitu Mbak, makasih. Baik, berarti ketika menyaksikan muridnya berhasil ya, dan ya tentunya semua guru sepertinya pasti merasa bangga ya, karena wah ini akhirnya apa yang selama diperjuangkan akhirnya berhasil. Betul. Kalau dari Pak Noval gimana Pak? Momen apa yang menurut Pak Noval wah ini sangat berkesan nih buat saya? Setiap saat atau semua momen sebenarnya berkesan Mbak Tanaya. Jadi hampir sama seperti Pak Tulus tadi, hanya perbedaannya adalah kalau bahasa Jawa itu banyak sekali kompetisi atau perlombaan, sehingga kalau saya jadi Pak Tulus itu pasti sangat bergembira luar biasa kalau siswanya mungkin menang atau mungkin bisa menjadi juara, itu sangat senang sekali. Tapi sayangnya memang sosiologi ini sebuah ilmu yang dalam tanda petik tidak pasti. Betul. Tetapi ini sangat bermanfaat dan berguna di masyarakat, di mana memang tidak banyak kompetisi atau perlombaan, sehingga tolok ukur saya ini saya turunkan, siswa paham apa yang saya sampaikan di kelas itu sudah sangat berkesan dan senang banget. Jadi metode saya bisa diterima, kemudian cara saya mengajar itu bisa dipahami. Para siswa itu sudah sangat-sangat membuat hati ini manis. Oh, ternyata saya yang dulunya ini sebenarnya introvert ya, dulunya tidak bisa ngomong kalau di depan banyak orang, terus sekarang diberi kesempatan untuk jadi guru dan ngomong di
di depan banyak siswa dan mereka paham apa yang saya sampaikan, senangnya luar biasa sekali. Ditambah kemarin saya tipenya orangnya slow mbak, jadi ya lurus-lurus atau datar-datar aja. Jadi kalau nggak didorong entah sama orang tua, entah sama istri, atau entah sama bapak ibu guru, ini saya juga tidak mau ikut kompetisi sebenarnya mbak. Sehingga kemarin itu sempat ada momen di mana titik di mana saya didorong oleh Bu Dwi Subekti untuk ikut kompetisi Cinta Rupiah, jadi edukasi Cinta Rupiah, tapi dengan membuat video pembelajaran dengan para siswa. Niatnya tidak berekspektasi tinggi, tapi ternyata kok lolos tahap selanjutnya, kok lolos lagi, sampai ternyata ketika ada pengumuman di tingkat provinsi, lah kok saya menjadi juara satunya dan mewakili Jogja ke tingkat nasional. Itu jadi momen yang sangat senang sekali mbak, senang dan luar biasa. Ya, berkat dukungan bapak ibu guru, berkat dukungan orang tua dan juga para murid, karena saya bikin videonya sama para murid. Jadi kalau tidak ada murid itu tidak akan terjadi. Itu sangat senang sekali, dan mulai dari situ saya senang sekali untuk men-share bagaimana kondisi di kelas yang baik. Jadi awalnya iseng-iseng untuk video atau foto di kelas, terus di-share ke media sosial. Ternyata kok banyak yang nonton atau yang suka, terus banyak yang relate juga. Nah itu juga menjadi kepuasan dan kesan yang sangat menyenangkan, atau sangat puas di hati saya sendiri. Baik, mungkin sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Novel dan juga Pak Tulus ya, teman-teman yang di sini, dan mungkin teman-teman yang ada di rumah juga. Luar biasa sekali dua guru kita ini. Tadi mulai dari Pak Tulus yang tentunya ya Pak, kalau mendampingi itu rasanya kalau berhasil begitu ya Pak. Betul. Kalau Pak Novel tadi dengan pengalamannya sama gitu, kalau siswanya akhirnya paham sama materi yang mungkin sebelumnya rumit atau berhasil menjalani itu dengan senang hati, tentunya pastinya menyenangkan. Dan juga selamat Pak Novel, kemarin sudah menjadi apa Pak, berarti duta rupiah atau apa? Rupiah ya. Duta rupiah. Oke, luar biasa sekali sudah mewakili DIY dalam kompetisi nasional. Nah, selanjutnya nih Pak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir untuk Pak Novel dan juga Pak Tulus. Kalau bisa nih Pak menyampaikan ke seluruh teman-teman siswa atau murid yang ada di seluruh Indonesia, mungkin tidak hanya di SMA Negeri 1 Bantul saja, kira-kira apa nih Pak pesan untuk murid-muridnya? Mungkin dari Pak Tulus dulu Pak. Terima kasih Mbak Tanaya. Anak-anakku sekalian, para siswa, pemirsa, guru itu adalah juga manusia. Mesti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di hari guru ini, apapun metode dan cara penyampaian yang digunakan oleh guru, itulah kalian bisa memahami dengan baik, biarpun jelek ya, itu adalah orang tuamu yang kedua di sekolah. Jadi jangan sampai kalian mengatakan guru ini aduh ini kurang pinter ya Pak, jangan. Ini akan membawa nasib kalian di hari kemudian. Betul ini. Apalagi saya mengecek kadang-kadang, saya tanya, siapa guru bahasa Jawamu di SMP? Tidak tahu. Itu artinya apa? Artinya tidak menghormati guru. Ya, di hari guru ini saya sampaikan, kalian tetap harus menghormati apapun metode, apapun guru itu jelek apapun seperti itu adalah orang tuamu yang akan memberikan apa? Doa restu untuk kelanjutan yang berikutnya. Ini ya dasar. Mbak, saya tanya itu, kamu guru SMP mu bahasa Jawa siapa? Kepala kamu tidak tahu. Kalau saya itu ditanya tahu, Bu. Dari SD sampai sekarang tahu saya. Orang Pak Nopal. Saya tuh kasihan bener ini anak ini, ditanya tidak tahu. Ya, itu ya pesan saya begitu di hari guru. Makasih Mbak Tana ya. Baik, jadi disayang ya teman-teman, gurunya ini adalah
orang tua kedua begitu ya di sekolah, kalau di rumah dengan orang tuanya, kalau di sekolah kita punyanya guru gitu, jadi masa nggak kenal sama gurunya ya Pak? Jadi harus kenal, harus diingat karena itu adalah orang tua, lalu juga ya namanya guru digugu dan ditiru, bener Pak Tulus? Ya, ada ini ada dan ditiru. Kemarin ada lulusan sini ketika itu pandemi ya. Pandemi saya tanya, kamu di kelas 12 guru bahasa jamu siapa? Saya tidak kenal Pak, saya ya Allah saya sakit itu. Ya mungkin ketika penyampaiannya dengan online itu ya. Ya Allah itu. Dia sudah mau lulus di sini tuh. Kok orang tidak tahu? Ya Allah, kamu itu kan dicetak di rapotmu kan bahasa Jawa siapa yang menilai kan? Tahu. Seandainya kan tahu jadwalnya nggih. Oh, guru bahasa Jawanya ini. Itu saya tidak kenal. Padahal dengan saya langsung saya itu. Aduh, saya sakit hatiku saya ini. Itu Mbak tanda tambahannya. Siap Pak. Ya. Jadi diingat ya teman-teman, gurunya siapa yang mengajari selama ini, siapa, masa sampai lupa. Jadi harus diingat terus. Kalau Pak Noval gimana Pak? Guru, kalau dari makna yang sempit, mungkin guru ini adalah seperti yang kita kenal bahwa guru itu di sekolah, kemudian di madrasah atau di lain sebagainya. Tapi saya sendiri punya ide yang selalu saya sampaikan ke siswa bahwa teman-teman, saya kalau kadang-kadang atau sering kalau di kelas itu manggil itu bukan anak-anak karena saking saking dekatnya ya Pak ya. Jadi bilang teman-teman ya Mas Hakim ya teman-teman. Jadi guru itu seperti yang Pak Tulus tadi nanti kakek digugu dan ditiru. Tapi kalau yang saya pahami, kamu ini memang murid saat ini. Kamu itu murid, tapi juga bisa jadi sekaligus guru. Murid, kamu adalah murid sekaligus guru. Karena apa? Karena kadang di sosiologi mungkin saya adalah gurunya. Tetapi di hal mancing, saya tidak bisa dan kamu adalah guru saya. Atau mungkin di hal Mas Hakim, di hal fotografi, Mas Hakim adalah guru saya. Jadi itu yang selalu saya sampaikan ke siswa, bahwa guru itu digugu dan ditiru, dan juga siapapun kamu itu juga bisa jadi guru dalam makna yang lebih luas lagi. Cuman kalau kita bicara soal profesi, nanti teman-teman mungkin yang berminat jadi seperti Pak Tulus yang luar biasa, ini bisa meneruskan cita-cita bangsa kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang sering saya sampaikan, teman-teman, apapun mata pelajarnya, setiap guru pasti punya ciri khas atau punya metode atau cara ngajarnya masing-masing. Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan di Pak Tulus. Betul. Tidak bisa kalau matematika nanti harus banyak gamenya. Sosiologi nanti harus selalu serius dengan catatan, tidak bisa. Jadi masing-masing guru punya caranya. Dan kalau di kami di sosiologi, saya punya ide juga namanya ruang kelas. Tapi ruang kelas itu adalah dimanapun kita belajar, disitulah ruang kelas. Makanya mungkin Bapak Ibu guru atau mungkin murid-murid sering melihat nih, kalau di kelas Pak Noval itu kadang tidak di kelas, tapi kadang di lapangan, kadang di hall, kadang mungkin di lapangan tengah. Ya itulah, dimanapun kita belajar sosiologi atau apapun itu, jadi disitulah ruang kelas. Jadi apapun, dimanapun kamu berada, ketika kamu belajar suatu hal baru, ya disitulah kelas. Baik, wah luar biasa. Saya setuju sekali dengan statementnya terakhir Pak Noval ya tadi, bahwa kita itu belajar tidak hanya di kelas gitu ya, tapi juga dimanapun kita berada, disitulah kita akan belajar, disitulah ruang kelasnya, dan setiap orang yang kita temui mungkin akan menjadi guru-guru lain dalam kehidupan kita. Betul begitu Pak Noval? Pak Tulus? Ya, betul. Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa kita obrolkan, kita diskusikan dengan Pak Noval dan juga Pak Tulus pada hari ini. Dan tentunya kami para siswa besok akan bertumbuh, berkembang, mungkin juga berubah, tetapi Bapak Ibu guru pasti selalu akan ada dalam sejarah, dalam perjalanan, dalam setiap nafas kami. Dan tentunya kami selalu minta doa restu Bapak Ibu guru, dan tentunya teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu menghargai, menyayangi, selalu terus diingat guru-gurunya, karena beliau-beliau itu adalah pribadi yang sangat luar biasa, yang sangat sabar, mengajarkan kita tidak hanya di sekolah, tapi juga mungkin besok di kehidupan selanjutnya. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak Sista.
Siswa Bertanya pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Tanaya Siduganari pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.